Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bakal bahas buku dengan judul Seni Hidup Minimalis karya Francine Chey. Buku ini terdiri dari 4 bagian, yaitu dasar pemikiran, streamline, ruangan ke ruangan, dan cara hidup. Bagian pertama, dasar pemikiran. Bagian ini menjelaskan bagaimana cara menumbuhkan pola pikir minimalis dan bagaimana kita memandang setiap barang yang kita miliki. Kita tidak harus membeli barang yang sebenarnya sudah ada dan tidak terlalu kita butuhkan. Karena semakin banyak barang, kamu juga harus makin sering untuk membersihkannya. Faktanya, tidak semua orang suka membersihkan barang. Coba amati barang yang ada di sekitar kalian. Kelompokkan barang yang kamu lihat menjadi 3 bagian, yaitu fungsional, dekoratif, dan emosional. Barang-barang yang fungsional tentu harus dipertahankan karena memang kita membutuhkan barang itu. Untuk barang dekoratif, jika terlalu banyak mungkin bisa dikurangi, dan barang emosional coba kita renungkan lagi. Barang emosional itu contohnya barang-barang kenangan di masa lalu. Nah, barang-barang itu apakah kita benar-benar membutuhkan barang itu atau tidak? Terkadang kenangan, mimpi, dan cita-cita tidak terbatas pada barang, melainkan ada dalam diri kita. Dengan membatasi barang yang kita beli dan berfokus hanya pada hal-hal yang esensial adalah cara terbaik untuk meminimalisasi dampak konsumsi kita. Contohnya, jika tidak membutuhkan sepatu atau baju baru, jangan membelinya hanya demi penampilan atau hanya karena ingin. Bagian kedua, streamline, yaitu 10 teknik ampuh untuk membersihkan dan menjaga rumah tetap rapi. Setiap huruf melambangkan satu langkah dalam proses merapikan tempat tinggal. 10 langkah itu adalah start over atau mulai dari awal, trust, treasure, or transfer, buang, simpan, atau berikan, reach for each item, alasan setiap barang, everything in its place, semua barang pada tempatnya, all surface clear, semua permukaan bersih, modulus, ruangan, limits, batas, if one comes, one goes out. Satu masuk, satu keluar. Artinya, jika kita memasukkan sebuah barang ke dalam ruangan kita, maka harus ada satu barang yang keluar. Narrow down, kurangi. Dan yang terakhir, everyday maintenance atau perawatan setiap hari. Nah, penjelasan singkatnya seperti apa sih? Kalian bisa baca sendiri ya. Dengan langkah-langkah metode tersebut, kita bisa memulai hidup minimalis. Bagian ketiga, ruangan ke ruangan. Bagian ini mengajak kita untuk menangani setiap ruangan di rumah kita, mulai dari membersihkan hingga menata ke ruangannya, seperti ruang tamu, ruang keluarga, ruang tidur, ruang pakaian, ruang kerja, dapur, dan kamar mandi. Kemudian bagaimana cara kita mengatur barang di ruang penyimpanan dan barang hadiah atau kenangan yang kita dapatkan.
Bagian keempat, cara hidup. Pada bab ini, kita akan mengetahui fakta bahwa dampak hidup minimalis bisa begitu besar. Dampak paling sederhana yang bisa kita rasakan adalah mempererat hubungan keluarga. Karena kita mempunyai jadwal bersih-bersih dan merawat barang di rumah secara rutin dan dilakukan bersama-sama seluruh anggota keluarga. Kita juga bisa perlahan sadar bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada barang yang kita miliki, tapi tergantung bagaimana kita menyikapinya. Dan ada hal luar biasa yang menjadi dampak dari hidup minimalis, yaitu mampu melestarikan bumi untuk generasi berikutnya. Bagaimana bisa ya? Dengan hidup minimalis, kita akan menahan diri untuk membeli semua barang yang kita inginkan. Hal ini berarti kita tengah memberikan sumbangsi kepada bumi. Kita semua tahu bahwa barang-barang yang kita gunakan, seperti baju, buku, atau lainnya, berasal dari sumber daya alam bumi seperti pohon atau hewan. Keputusan hidup minimalis dapat menyelamatkan bumi dari kerusakan lingkungan dan manusia dari lingkungan kerja yang tidak layak. Jadi udah siap belum nih buat hidup minimalis? Kira-kira udah ikhlas belum ya? Merelakan barang-barang yang tidak terpakai atau barang-barang yang penuh kenangan untuk diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Selamat berjuang menerapkan hidup minimalis ya. Sampai jumpa di buku berikutnya.